Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan juga terlebih di sepanjang tahun ini. Tuhan sudah menyertai kami, dan di malam terakhir di tahun 2020 ini, kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam pergantian tahun ini, kita kembali merenungkan akan peristiwa sepanjang tahun 2020. Situasi pandemi yang telah terjadi membuat banyak pilar dan aktivitas di dunia ini menjadi goyah. Banyak yang terdampak, termasuk juga gereja. Adanya COVID-19 ini telah mengubah sikap dan pandangan kita terhadap cara ibadah yang selama ini kita lakukan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, umat Tuhan menjadi semakin dipersatukan dengan adanya situasi ini. Yang kedua, gereja bukan lagi soal gedung, tapi gereja adalah diri kita. Yang ketiga, penyembahan bukan soal tempat, tapi soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk mengamati dengan cermat apa yang sedang terjadi sekarang ini, dan meresponinya dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Jangan kita takut menghadapi keadaan dunia ini, tapi mari kita ikuti setiap kegerakan Tuhan dengan penuh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru, ada yang bersikap optimis dan ada yang pesimis. Bagaimana dengan kita? Kita sendiri ada di pihak yang mana? Apakah keadaan ini membuat kita kehilangan iman dan harapan? Ataukah keadaan ini semakin menguatkan dan tidak menggoyahkan semangat dan keyakinan kita kepada Tuhan? Jadilah orang yang selalu percaya dan melangkah dalam iman, saudara. Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur Daud bukanlah orang yang hidupnya tanpa masalah dan pergumulan. Ada banyak tantangan dan ancaman yang ia hadapi, tapi ia percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ayat ini bukan secara kebetulan dituliskan, tapi dengan ilham Roh Kudus, ditujukan agar kita mengerti tentang kebenaran akan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu senantiasa baik dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan dalam ayat ini berlaku bagi kita semua yang hidup sekarang ini. Ada dua makna yang berbicara kepada kita dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan berbuat baik di sepanjang umur hidup kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita di seumur hidup kita. Hidup saudara dan saya di hari ini dan di hari esok ada dalam rencana Tuhan yang baik. Setiap hari kita jalani dalam kemurahan Tuhan dan dalam kebaikan Tuhan. Meskipun ada masalah atau kesulitan yang terjadi, namun semuanya itu bertujuan yang baik untuk kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Yang kedua, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dalam ayat ini dikatakan, "Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Hal ini berbicara tentang hadirat dan penyertaan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah rumah Allah, dan Allah diam di dalam kita. Dan 1 Korintus 6 ayat 19 juga mengatakan demikian, bahwa kita adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan. Serta dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan mari masuki tahun yang baru dengan penuh iman bahwa Tuhan yang baik akan senantiasa berbuat baik kepada kita dan seterusnya di sepanjang umur hidup kita. Tuhan menyertai saudara dan saya dan selalu bersama-sama dengan kita di setiap waktu. Penyertaannya sempurna atas kita. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur akan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini. Kami dapat lalui tahun ini oleh karena anugerah, oleh karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi di tahun ini. Kami bersyukur untuk setiap keadaan baik, dan juga termasuk keadaan yang kelihatannya tidak baik. Kami bersyukur untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena di dalam semuanya itu kami belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan di balik semua masalah yang ada. Sungguh Tuhan, Engkau selalu baik. Engkau mengaruniakan segala yang baik dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, di malam pergantian tahun ini, kami mau masuki tahun yang baru dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami di seumur hidup kami, dan kami akan senantiasa ada dalam rumah Tuhan di sepanjang masa. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru, Engkau melimpahi kami dengan kebaikan dan kemurahan, dan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau Immanuel, selalu ada, menyertai kami dan menopang hidup kami. Kami tidak takut dengan keadaan apapun juga, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau sendiri memiliki kerinduan untuk memegang tangan kami. Engkau menuntun kami dan membawa kami kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Di saat kami beristirahat malam hari ini, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, sakit penyakit. Jamahlah setiap mereka, berikanlah jalan keluar, pertolongan yang ajaib, kesembuhan, mujizat terjadi bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat tahun baru, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!